Selamat sore dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kali ini kita akan membuat sebuah timer ataupun sebuah otomatis untuk busi pemanas atau disebut juga dengan timer glow. Dan kebetulan saya juga punya mobil solar ya, jadi untuk keluarnya itu timer glow-nya itu mati, jadi saya pusing. Karena kalau beli itu di toko itu sangat mahal sekali ya. Saya lihat-lihat di toko online tuh sekitar 300 ribuan. Jadi saya pikir-pikir daripada beli dengan harga yang sangat mahal, alangkah baiknya dan hematnya kalau kita bisa merangkai timer glow sendiri dengan biaya yang cukup ringan tentunya dan juga cukup bagus untuk kualitasnya ya. Oke kawan, jadi yang diperlukan untuk membuat timer glow ataupun otomatis untuk busi pemanas ini berlaku pada mobil apa saja ya. Oke, yang dibutuhkan adalah sebuah relay seperti ini. Jadi dua buah relay seperti ini ya. Jadi dua buah relay 12 volt DC 10 ampere. Jadi banyak yang kita jumpai di toko-toko elektronik, jadi banyak sekali. Kalau masalah merek itu berbeda-beda ya, jadi ada yang kualitasnya itu bagus, ada yang sedang, jadi beda toko tuh untuk penjualannya tuh berbeda-beda. Tapi untuk jenisnya seperti ini yang kakinya 5 ini sama saja, jadi bisa untuk buat timer glow. Oke, ini kalau dibeli di toko elektronik, ini kalau di tempat saya ya, jadi di kawasan Trenggalek Jawa Timur, untuk harganya ini per biji itu Rp6.000. Jadi kalau 2 biji berarti berapa? 12.000 ya. Oke, dan yang dibutuhkan lagi satu kapasitor elko seperti ini ya. Ini 25 volt 100 mikro, jadi agak blur ini ya. Tapi oke, jadi saya sebutkan lagi untuk elko ini yang bisa, bukan yang bisa, yang sering saya gunakan itu untuk hasil sekitar 20 detik itu di 25 volt 100 mikro. Oke, selanjutnya yang dibutuhkan adalah sebuah resistor ini ya, yang banyak kita jumpai di toko-toko ataupun di, kalau teman-teman punya banyak barang bekas elektronik bisa diambil ini resistor 10 kilo atau 10K ya. Jadi seperti ini murah sekali ya, kalau beli ini sekitar Rp100. Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya yang dibutuhkan ada sebuah TR seperti ini ya. Ini juga disebut juga transistor. Ini dengan nomor serinya enggak kelihatannya, jadi HP-nya jelek. Ini D882. Oke teman-teman, kalau mau beli seperti ini ya. Oke, langsung kita rangkai saja. Jadi begini. Untuk yang kaki tiganya itu di bawah semua gini ya, biar enak ngerangkainya. Jadi ditempelkan seperti ini. Nah, oke, langsung kita mulai. Ini kebetulan sudah ada yang saya tempelkannya. Jadi pinnya itu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Jadi dua relay ini itu masing-masing mempunyai 5 kaki. Jadi untuk ditempelkan seperti ya, pakai double tip itu lebih enak, jadi kuat sekali ya. Untuk kaki yang bawah ini ya,
Untuk kaki yang bawah ini dijemper jadi satu. Ini buat ground. Jadi yang 1 2 3 1 2 3 ini dijemper jadi satu. Oke, seperti ini. Oke, langsung kita mulai. Kita solder untuk ini tadi. Ini pemasangan jangan sampai kebalik ya. Kalau balik ini nanti sudah tidak bisa dan akan menyebabkan untuk TR ini terbakar ya. Oke, langsung kita tempelkan. Jadi untuk yang kaki sebelah sini ini posisi seperti ini ya, tidak begini ya, ditempelkan sebelah sini. Dan untuk kaki yang tengah jadi ditempelkan di pin yang tengahnya sini ya. Nah, seperti ini. Kelihatan kan? Terus ini kan kakinya masih satu ya untuk TR ini. Jadi ini tidak saya gandeng ke sini ya. Ini. Nah, jadi yang digunakan sini disolder sama yang sini ya, sebelah sini. Dan yang tengah ke ini yang tengah relaynya ini ya. Oke kawan, kita lanjut. Setelah kita pasang untuk TR-nya ya, nah kita pasang lagi, kita bikin kawat seperti ini, segitiga seperti ini, dengan tujuan biar mudah. Jadi yang kita jumper sini, jadi di pin pojok sini sama yang pojok sini, terus di pin tengah ini untuk kaki TR ini ya, yang kakinya 3 ini. Jadi ditempelkan di sini. Oke, langsung kita solder. Kalau kita gunakan kawat seperti ini itu mempermudah untuk apa ya, penyolderannya seperti ini. Dan yang satu ini di pin tengah ini. Oke, dan yang satunya di pojok sini. Jadi dapat yang pojok sebelah sini ya. Seperti ini. Cukup jelas sekali. Jadi seperti ini. Dan langsung kita selanjutnya kita pasang untuk resistor ini dari pin ini TR ini ya. Nah, dari pin TR ini menuju kaki relay yang pojok sebelah sini, yang atas ini. Jadi terbentuk seperti ini. Dan untuk kapasitor elko nya ditaruh di mana? Jadi di sini. Untuk yang tengah ini nanti kita bikin untuk ground ya. Jadi ground input out dari sini nanti ya. Oke, kita pasang jangan sampai kebalik. Jadi untuk yang putih ini ke ground, dan yang hitam ini atau yang plus ini ke tengah ini, ke tengahnya relay ini. Ini untuk elko ini tujuannya untuk mengatur berapa detik untuk timer yang kita inginkan. Jadi kalau kurang lambat, terlalu cepat, bisa digonta-ganti di kapasitor elko ini. Oke, jadi sudah jadi. Kita coba. Jadi untuk outnya untuk out keluarnya ke apa ya, ke busi pemanas, jadi dapatnya dari pin sini yang pojok sini nih, dan yang satunya ke ground. Jadi untuk seperti ini ya. Oke, untuk inputnya
ngambilnya itu dari sini, dari yang apa ini, relay yang sebelah sini ya. Kalau outputnya ini dari sini, jadi yang pojok ini tidak digunakan ya, sisa satu ini. Oke, anggap saja ini setrum dari aki yang plus itu masuknya ke sini, ke pojok sini ya. Dan untuk yang satunya sama, jadi putih ini saya buat ground ya, jadi tetap ke tengah sini. Oke, kita coba berapa detik yang dihasilkan. Kita on kan. Oke, jadi menyala. Ini mungkin buat teman-teman yang bingung dengan timer glow bisa mencoba rangkaian ini. Oke, jadi sudah sudah jelas-jelas nyala ya. Jadi kalau untuk lambat, kurang lambat ataupun kurang cepat itu di filter elko ini ya. Jadi pengaturannya cuma di sini. Oke, kita coba lagi. Itu sekitar berapa detik? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sekitar 10 detik. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan bisa bermanfaat video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video dari kami bisa bermanfaat. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.